Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Analisis. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai analisis anion. Apa itu anion? Anion merupakan ion yang bermuatan negatif. Jadi suatu molekul yang memiliki kelebihan elektron di dalamnya, sehingga bermuatan negatif. Itu dinamakan dengan anion. Kebalikannya adalah golongan kation, yaitu ion yang memiliki kelebihan proton atau bermuatan positif. Nah, untuk anion, kita golongkan saja menjadi 3 golongan. Ada golongan nitrat, golongan sulfat, dan golongan halida. Di sini kita akan fokus saja di bagian bagaimana cara menganalisis atau mengidentifikasi dari masing-masing golongan ini. Kita masuk dulu ke yang golongan 1, yaitu golongan sulfat. Di dalam golongan sulfat ada berbagai macam ion. Ada SO4, CO3, PO4, CrO4, BO3, ASO3, SO3, dan ASO4. Untuk deteksi secara umumnya, untuk golongan sulfat menggunakan 1 mili larutan sampel yang ditambahkan dengan 0,5 mili HCl konsentrasi 6 molar. Ditambahkan NH3 6 molar tetes demi tetes sampai larutan bersifat basah. Cara ngeceknya mungkin bisa menggunakan pH meter atau kertas lakmus. Kemudian dilebihkan 0,5 mili saat sudah pasti kondisinya basah. Kemudian ditambahkan 0,5 mili BaCl2 konsentrasi 1 molar dan 0,5 mili CaCl2. Bila terbentuk endapan putih, maka dia positif. Terdapat ion CO3, SO4, PO4, CrO4, SO3, ASO3, ASO4, atau BO3, atau golongan sulfat. Ini untuk identifikasi secara umum. Nah, untuk reaksi identifikasi khususnya, kita bahas satu persatu. Untuk SO4, reaksinya bisa menggunakan larutan barium klorida. Untuk reaksinya seperti ini akan menghasilkan endapan putih BaSO4. Untuk CO3 sama menggunakan reaksi barium klorida atau juga bisa menggunakan kalsium klorida. Reaksi identifikasinya seperti ini, sama juga menghasilkan endapan putih BaCO3. Kalau PO4 menggunakan larutan barium klorida, maka dia akan menghasilkan endapan amorf putih BaHPO4. Dengan adanya larutan amonia encer, maka dia akan menghasilkan Ba3PO4 2 kali yang lebih sedikit larut. Bisa juga menggunakan larutan perak nitrat. Selain barium klorida, kita bisa menggunakan reaksi perak nitrat. Nanti akan menghasilkan Ag3PO yang larut dalam larutan amonia encer dalam asam nitrat encer. Hasil akhirnya adalah endapan kuning perak ortofosfat. Jadi berwarna kuning endapannya nanti. Kemudian untuk ion CrO4, jika direaksikan dengan larutan barium klorida, ini akan menghasilkan endapan berwarna kuning muda, yaitu BaCrO4. Ini reaksi kimianya. BaCrO4 ini tidak larut dalam air dan dalam asam asetat, tetapi dia akan larut dalam asam mineral encer. Selanjutnya, ion SO3 menggunakan reaksi barium klorida akan menghasilkan endapan putih BaSO3. Menggunakan reaksi asam sulfat encer, dia akan menjadi gas belerang yang berwarna hijau. Jadi akan tercium nanti bau belerang dari SO2. Selanjutnya untuk ion BO3, di sini menggunakan reaksi asam sulfat pekat dan alkohol, yaitu menggunakan uji nyala. Ini untuk prinsipnya adalah jika sedikit boraks ini ya BO3 dicampur dengan asam sulfat pekat dan 5 mili metanol atau etanol dalam sebuah porselen kecil, maka akan muncul ini. Ada warna nyala berwarna hijau, yaitu dari senyawa BOCH3 3 kali. Ini alkohol akan terbakar, si metanol atau etanolnya ini akan terbakar dengan nyala yang pinggirannya berwarna hijau.
disebabkan adanya senyawa BOCH3 3 kali. Selanjutnya, selain menggunakan asam sulfat pekat dan alkohol, juga bisa menggunakan reaksi barium klorida menghasilkan endapan putih barium metaborat, yaitu 2Ba BO2 2 kali. Untuk arsenat dan arsenit, ini ketika dua ion ini ditambahkan dengan suatu asam atau H2S, maka dia bisa menghasilkan AS2S5 atau AS2S3 yang identifikasinya bisa menggunakan analisis kation golongan 2 nanti di pembahasan tentang kation. Nah, untuk identifikasi dari arsenat, ketika ditambahkan dengan campuran magnesia, bisa NgCl2 atau NH4Cl atau NH4OH, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa berwarna putih, MgNH4ASO4, yang ketika direaksikan dengan agen O3, maka dia akan menghasilkan warna coklat, yaitu dari senyawa Ag3ASO4. Nah ini kalau yang PO4, nanti akan menghasilkan MgNH4PO4 berwarna putih, direaksikan dengan agen O3 akan menghasilkan senyawa akhir berwarna kuning, yaitu Ag3PO4. Kemudian untuk arsenitnya, dalam kondisi asam ditambahkan dengan reaksi asam, maka dia akan berwarna kuning, As2S3. Nah, apa sih manfaat dari anion golongan sulfat yang tadi sudah kita bahas cara analisisnya? Pertama, untuk ion karbonat, biasanya dalam bentuk bikarbonat yang mempunyai peranan biokimia penting dalam sistem dapar pada pH fisiologis. Bisa digunakan untuk pembuatan dapar. Natrium bikarbonat berperan untuk menetralkan asam darah pada keadaan asidosis atau terlalu asam kondisi darahnya. Urin yang terlalu asam dan penetral pada asam lambung. Kalsium karbonat juga bisa dimanfaatkan untuk membantu membuat bahan pasta gigi, industri pembuatan pipa, pembuatan kertas, dan bahan untuk semen. Kalau sulfat biasanya digunakan untuk bahan pembuatan deterjen. Asam sulfat juga bisa digunakan untuk cairan elektrolit pada aki, bahan pembuatan pupuk, pembuatan perekat atau lem, dan salah satu chemical reagent di laboratorium analisa. Kita sering pakai ya asam sulfat untuk reaksi. Lalu untuk ortofosfat, termasuk dengan gugus fosfat, ini punya banyak peranan, antara lain untuk pupuk pertanian, bahan peledak, pembuatan korek api, pestisida, pasta gigi, deterjen, yaitu untuk memperkuat tulang dan gigi, serta untuk pengolahan air. Untuk ion kromat, biasanya di lab ini digunakan sebagai oksidator dan juga bisa untuk katalisator. Dalam industri, asam kromat juga digunakan sebagai senyawa perantara atau intermediate dalam chromium plating, bahan untuk kaca berwarna, pembersih logam, bahan untuk tinta, dan juga cat. Kemudian untuk sulfit atau sulfiting agent, ini adalah komponen atau grup komponen yang mengandung sulfur dan dapat menghasilkan sulfur dioksida atau SO2 yang dapat digunakan untuk komponen aktif dalam membantu pengawetan bahan pangan. Bisa digunakan juga untuk BTP, bahan tambahan pangan. Kemudian sulfit juga punya banyak sekali manfaat, antara lain untuk bleaching, pemutih, antimikroba, dan penyerap oksigen. Kemudian untuk borat, ini banyak ya untuk bahan solder, untuk pembersih, pengawet, antiseptik, pengontrol serangga, kecoa, antiseptik di luar, juga bisa digunakan untuk pembuatan kosmetik. Untuk arsenat biasanya digunakan untuk racun atau insektisida. Nah, itu tadi untuk golongan sulfat. Ada 7 macam ion dan cara identifikasinya serta manfaatnya. Sekarang kita masuk ke golongan yang kedua, yaitu anion golongan halida. Halida mungkin ada yang masih ingat, di situ ada F, ada Cl, Br, ada I. Kita bahas yang Cl di sini. Untuk klorida, kelarutan kebanyakan klorida larut dalam air. Untuk HgCl2 atau peraklorida, AgCl, timbal klorida, PbCl2. Untuk PbCl2 ini larutnya sedikit dalam air dingin, namun mudah larut dalam air mendidih. Tembaga, kemudian tembaga klorida, CuCl tidak larut dalam air.
Dalam asam sulfat pekat, klorida akan terurai banyak dalam keadaan dingin. Penguraian sempurna pada pemanasan. Jadi menggunakan pemanasan kalau mau larut sempurna. Yang disertai dengan pelepasan hidrogen klorida. Jadi melepaskan HCl nanti hasil reaksinya. Kemudian untuk ion bromida, di sini kelarutan perak, merkurium, dan tembaga tidak larut dalam air. Timbal bromida sangat sedikit larut dalam air dingin, tetapi lebih larut dalam air mendidih. Semua bromida lainnya dapat larut. Menggunakan asam sulfat pekat, jika reaksi asam sulfat pekat dituangkan ke atas sedikit kalium bromida padat, maka mula-mula akan terbentuk larutan berwarna coklat kemerahan. Kemudian uap brom yang berwarna coklat kemerahan akan menyertai hidrogen bromida. Jadi ada asap nanti yang ditimbulkan. Asap HBr nanti akan ditimbulkan. Selanjutnya adalah manfaat dari anion golongan halida. Pertama, dapat memudahkan dalam menganalisis jenis zat komponen kimia yang terdapat atau terkandung dalam suatu zat. Untuk mengetahui seberapa aman sebuah produk digunakan, apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. Penting dilakukan untuk mendeteksi logam berat yang mungkin membahayakan tubuh, kemudian dapat mengetahui zat yang terkandung dalam suatu produk, apakah dapat mencemari lingkungan atau tidak. Jadi ini manfaat dari analisis menggunakan golongan halida. Golongan anion terakhir adalah golongan nitrat. Di sini ada nitrat, ada nitrit, ada fluorat, dan juga ada asetat. Ini struktur dari nitrat, nitrit, ini adalah klorat, kemudian ini asetat tidak dimunculkan ya, mohon maaf. Strukturnya belum ditambahkan di sini. Nah, untuk nitrat, untuk identifikasinya paling sering menggunakan asam sulfat pekat. Maka dia nanti akan membentuk suatu cincin berwarna coklat. Reaksi kimianya seperti ini. Kemudian menggunakan manganous klorida, ion nitrat dan semua anion pengoksidasi dapat bereaksi dengan larutan Mn2, jadi manganous, di dalam suatu HCl. Makanya dinamakan reaksi manganous klorida. HCl pekat dapat membentuk kompleks Mn4. Kemudian menghasilkan senyawa MnCl6 yang berwarna coklat gelap atau hitam. Reaksi kimianya adalah seperti ini. Jadi kalau menggunakan asam sulfat pekat, nanti hasilnya adalah cincin berwarna coklat. Jika menggunakan senyawa manganous klorida, jadi mangan di dalam larutan HCl pekat, nanti dia akan membentuk kompleks berwarna coklat gelap atau hitam dari senyawa MnCl6. Nah, untuk kalium iodida, dengan menggunakan kalium iodida, maka nitrat tidak bereaksi dengan iodida, tapi dengan pemanasan, maka nanti I2 akan perlahan-lahan terbentuk dan larutan akan berwarna kuning. Jadi memang perlu pemanasan di dalamnya. Jika menggunakan ferrosulfat, bereaksi dengan larutan nitrat dengan kondisi asam kuat, jadi ada penambahan H2SO4 nanti di reaksinya. Ion nitrat akan direduksi menjadi NO, sedangkan kelebihan Fe nanti akan membentuk ion kompleks berwarna coklat dari senyawa FeNO2 yang tidak stabil, berarti nanti mudah terurai kompleksnya. Reaksinya adalah seperti ini. Nanti bisa saya ulangi, untuk nitrat bisa menggunakan manganous klorida, bisa menggunakan asam sulfat pekat, bisa menggunakan kalium iodida, juga bisa menggunakan ferrosulfat. Selanjutnya untuk nitrit, bisa menggunakan urea. Di dalam larutan HCl, nitrit akan mengoksidasi urea menjadi CO2 dan kemudian direduksi menjadi nitrogen. Ini reaksi kimianya. Jadi nanti akan muncul bau nitrogen. Bau urea ya, bau amoniak nanti muncul. Kemudian yang kedua, menggunakan asam sulfamid.
Dalam larutan asam atau basa, reagen ini akan bereaksi dengan nitrit. Terdapat buih dalam jumlah yang cukup besar. Jadi nanti hasilnya kita bisa lihat muncul buih yang banyak, itu terbentuk dari N2 oleh reaksi nitrit dengan kondisi asam. Reaksi kimianya seperti ini. Nah, yang ketiga, itu menggunakan amonium klorida. Di sini nitrit akan terurai bila dididihkan dalam larutan garam amonium. Reaksinya adalah seperti ini. Jadi nitrit bisa menggunakan urea dalam larutan HCl, bisa menggunakan asam sulfamid dalam asam atau basa, dan juga menggunakan amonium klorida. Selanjutnya untuk golongan klorat atau ClO3, ini menggunakan reaksi kalium iodida. Ini klorat dalam asam akan mengoksidasi iodida menjadi I2 yang berwarna kuning atau orange. Jadi nanti akan muncul senyawa I2, hasilnya berwarna kuning atau orange. Kemudian bisa juga menggunakan asam klorida atau HCl dalam kondisi panas, konsentrasinya 6 molar, itu akan mengoksidasi ion klorat dan menghasilkan larutan berwarna kuning. Kemudian untuk golongan asetat, ini menggunakan reaksi umumnya adalah menghasilkan bau cuka. Contohnya dengan reaksi asam sulfat, jika asetat dipanaskan bersama asam sulfat, maka asam asetat akan menguap dan dapat dideteksi dengan bau cukanya. Ini reaksi kimianya menghasilkan senyawa CH2H3O2. Kemudian dengan pemanasan, jika asetat dipanaskan, maka akan menggelapkan atau gosong dan memberikan uap dengan bau yang khas, bau asetat, bau cuka. Kemudian yang ketiga, menggunakan lantanum nitrat. Reagen ini bereaksi dengan larutan asetat dan hadirnya ion I3, iodium yang diserap oleh endapan lantanum asetat dan memberikan warna biru. Jadi kalau asetat bisa pakai asam sulfat, kemudian dipanaskan langsung, atau menggunakan reaksi lantanum nitrat. Penggunaan dalam bidang farmasi, deteksi ini adalah untuk mengetahui zat yang terkandung dalam suatu produk. Ini sama ya tadi dengan yang golongan-golongan yang lain. Kemudian untuk mengetahui seberapa aman sih produk kita itu, apakah dia mengandung senyawa-senyawa berbahaya atau aman untuk digunakan. Oke, begitu mungkin untuk identifikasi golongan anion. Jadi, silakan bisa diulang-ulang ya, karena mungkin cukup banyak. Bisa dibuat tabel mungkin untuk memudahkan. Jadi, senyawa ionnya apa, kemudian reaksinya apa, lalu hasilnya terbentuk warna atau endapan apa, atau uap apa, gitu. Untuk memudahkan dalam memahami atau menghafal dari reaksi-reaksi yang saya jelaskan barusan. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.